say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Lulihin dengan NIM 23650046. Di video kali ini saya akan mereview beberapa jenis-jenis kejahatan cyber dan kasusnya yang ada di Indonesia. Lanjut saja ke jenis yang pertama. Yang pertama itu ada jenis kejahatan pencurian identitas. Di sini ada kasusnya, yaitu penyalahgunaan data NIK dan KK untuk registrasi kartu SIM. Kasus pencurian identitas ini diungkap oleh pihak kepolisian dan diberitakan oleh situs Bogor Kita. Pelaku mencuri data pribadi masyarakat berupa nomor induk, kependudukan NIK, dan kartu keluarga KK untuk melakukan registrasi ribuan kartu SIM secara ilegal. Data-data tersebut digunakan tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya. Setelah kartu SIM berhasil diregistrasi, kartu tersebut dijual kembali dan digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal termasuk penipuan online. Polisi berhasil menyita ribuan kartu perdana serta mengamankan pelaku untuk proses hukum lebih lanjut karena perbuatannya telah melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas. Lanjut di kasus kedua. Kasus kedua ada sindikat pencurian data pribadi di Bali. Kasus berikutnya adalah pengungkapan sindikat pencurian data pribadi yang diberitakan oleh Antara News Bali. Polda Bali berhasil membongkar jaringan pelaku yang mencuri data pribadi warga seperti NIK dan data kependudukan lainnya. Data tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan ilegal seperti registrasi kartu SIM dan penjualan data ke pihak lain. Pelaku memperoleh keuntungan dari hasil penjualan data pribadi tersebut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan ini termaksud kejahatan cyber serius karena melanggar hak privasi masyarakat dan berpotensi digunakan untuk berbagai tindak pidana lainnya. Lanjut di kasus ketiga yaitu pembelian 300.000 data NIK dan KK secara ilegal. Kasus pencurian identitas lainnya diberitakan oleh Tempo. Seorang pelaku diketahui membeli sekitar 300.000 data NIK dan KK dengan harga 25 juta. Data tersebut diperoleh secara ilegal dan digunakan untuk berbagai kepentingan yang melanggar hukum. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa praktik jual beli data pribadi ini sangat berbahaya karena dapat dimanfaatkan untuk penipuan, pinjaman online ilegal, dan kejahatan cyber lainnya. Kasus ini menjadi bukti bahwa pencurian identitas merupakan ancaman serius di era digital dan membutuhkan pengawasan yang ketat. Lanjut di jenis kedua, yaitu ada kejahatan phishing. Kasus pertamanya itu phishing mengatasnamakan Bank BNI. Kasus phishing ini diberitakan oleh Antara News. Pelaku membuat situs palsu yang menyerupai situs resmi Bank BNI dan menyebarkan tautan tersebut kepada calon korban. Korban yang tidak menyadari penipuan ini kemudian memasukkan data pribadi seperti user ID, password, dan OTP perbankan. Data tersebut digunakan pelaku untuk menguras saldo rekening korban. Pihak kepolisian berhasil mengungkap dan menangkap pelaku karena perbuatannya merugikan nasabah dan mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital. Lanjut ke kasus kedua, yaitu penipuan phishing menggunakan fake BTS. Kasus ini diungkap oleh Bareskrim Polri dan diberitakan melalui situs Tribatara News. Pelaku mengumumkan perangkat fake BTS untuk mengirimkan SMS phishing ke ponsel korban tanpa melalui operator resmi. SMS tersebut berisi tautan pulsa yang mengarahkan korban untuk memasukkan data perbankan. Akibatnya banyak korban mengalami kerugian finansial hingga ratusan juta rupiah. Polisi menangkap pelaku dan menyita peralatan fake BTS yang digunakan dalam aksi kejahatan cyber tersebut. Lanjut di kasus yang ketiga, yaitu penipuan online melalui link dan pesan palsu. Kasus ini diberitakan oleh Detik News yang melaporkan peningkatan kasus phishing dan online scam di wilayah Jakarta. Polda Metro Jaya menerima ribuan laporan masyarakat terkait penipuan online.
Modus yang digunakan pelaku beragam, mulai dari pesan WhatsApp, SMS, hingga media sosial yang mengarahkan korban ke situs palsu. Kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian melakukan pemblokiran ribuan situs dan rekening ilegal untuk menekankan angka kejahatan cyber. Lanjut ke jenis kejahatan yang ketiga, yaitu ada ransomware atau malware. Kasus pertama yaitu serangan ransomware terhadap pusat data nasional. Kasus ransomware besar di Indonesia terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN). Serangan ini menyebabkan gangguan pada berbagai layanan pemerintahan dan sistem data nasional. Ransomware tersebut mengenkripsi data penting dan membuat layanan publik tidak dapat diakses. Insiden ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber pada infrastruktur vital negara. Pemerintah kemudian melakukan investigasi dan perbaikan sistem untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Lanjut di kasus kedua, yaitu ada peningkatan serangan ransomware terhadap instansi dan perusahaan. Kasus ini dilaporkan oleh Liputan 6. Berdasarkan laporan keamanan cyber, Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat serangan ransomware tertinggi di Asia Tenggara. Serangan ini menyasar instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan sektor bisnis. Banyak korban yang mengalami kehilangan data dan gangguan operasional. Laporan ini menegaskan pentingnya kesadaran dan perlindungan keamanan cyber di Indonesia. Kasus ketiga yaitu meningkatnya ancaman malware dan ransomware. Kasus terakhir diberitakan oleh Modecom berdasarkan laporan perusahaan keamanan cyber Kaspersky. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan serangan ransomware dan malware di Indonesia. Ancaman ini menyasar berbagai sektor dan berpotensi menyebabkan kebocoran data serta kerugian finansial yang besar. Kaspersky mengimbau peningkatan keamanan sistem dan edukasi pengguna. Kasus ini menunjukkan bahwa ransomware merupakan salah satu kejahatan cyber paling berbahaya saat ini. Mungkin itu saja beberapa kasus tentang kejahatan cyber yang bisa saya review. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.